warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, al-ayah. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran An-Nur, yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran An-Nur, teman-teman santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Quran An-Nur yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Warga besar Pondok Pesantren Darul Quran An-Nur rahimahumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan. Amal-amal dilipat gandakan, dosa-dosa dihapuskan, serta masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang tidak ada di selain bulan Ramadan. Salah satu keutamaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan disebutkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, kullu amali bani adama yudha'af al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'ati mi'ati dha'fin. Qala Allah Ta'ala illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u syahwatahu wa ta'amuhu min ajli. Semua amalan anak Adam, semua amalan manusia dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk aku, dan akulah yang membalasnya. Dia meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan makanannya karena aku. Hadis riwayat Muslim. Di hadis di atas disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangatlah mengistimewakan ibadah puasa ini selain ibadah-ibadah yang lain. Betapa mulianya ibadah puasa ini, dan betapa sukanya, betapa senangnya Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa ini. Karena ibadah puasa akan menimbulkan keikhlasan seorang hamba terhadap Tuhannya, pemilik langit dan bumi ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada seorang hamba yang sedang melaksanakan puasa, dia berada di keadaan yang sepi, tanpa ada yang melihat, tanpa ada yang tahu, hanya ada Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dia tidak makan, tidak minum, tidak melaksanakan apa yang membatalkan puasa, dan tidak melaksanakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin masih ada Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena itulah ibadah puasa adalah syiar keikhlasan seorang hamba terhadap Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan yang menarik dari seorang tabi'in yang bernama Abu Sufyan bin Uyainah. Beliau menjelaskan di dalam hadis di atas tadi, besok Allah SWT menghisab hamba-hambanya, membalas hamba-hambanya yang berbuat kezaliman dengan cara memberi pahala hamba-hambanya yang terzalimi, hamba-hambanya yang dizalimi, kecuali satu ibadah yang tidak diberikan, yakni ibadah puasa. Dan Allah SWT menjadikan satu ibadah ini, ibadah puasa ini, sebagai jalan satu-satunya dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua,
dari hadis di atas adalah Allah SWT berfirman, akulah yang akan membalasnya. Ingatlah betapa besarnya, betapa hebatnya suatu balasan itu tergantung siapa yang memberi. Ketika ada orang yang kaya tapi pelit, maka sangatlah mustahil, sangatlah tidak mungkin untuk kita mengharapkan dia akan memberikan hadiah yang istimewa kepada kita. Jikalau ada orang yang royal tapi dermawan, maka itu juga sulit untuk kita mengharapkan dia akan memberikan hadiah yang istimewa kepada kita. Tapi kalau ada orang yang kaya, hartanya berlimpah, hartanya di mana-mana, dermawan, kasih sayang, suka memberi, maka ketika kita mengharapkan apa yang kita inginkan, pasti dia akan diberi. Pasti akan diberikan hadiah istimewa kepada kita, karena dia orang yang kaya raya, dermawan juga, dan juga suka memberi. Bagaimana kalau yang memberi itu adalah zat yang pemilik bumi ini, pemilik langit ini, pemilik alam semesta ini, yang maha kaya, yang maha dermawan, yang maha penyayang. Dia mengatakan, akulah yang akan membalasnya. Betapa dahsyatnya, betapa hebatnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah SAW mengabarkan di dalam hadis di atas bahwasannya amal yang dilaksanakan, ibadah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat sampai 100 kali lipat. Itu sudah besar, sudahlah banyak menurut hitungan angka. Tapi kalau Allah, zat pemilik bumi, pemilik alam semesta ini, tidak akan membalas dengan balasan yang menggunakan angka. Itulah balasan dari Allah SWT untuk hambanya yang melaksanakan perintah-perintahnya. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal yang mubah, karena hal yang mubah tertentu itu membutuhkan puasa. Setiap pagi dia sarapan, dia makan, dia minum, kemudian olahraga, aktivitas ringan dan juga aktivitas berat dia tinggalkan. Dia rubah kebiasaan itu, padahal merubah suatu kebiasaan adalah sulit. Seperti seseorang pindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain, itu juga sulit. Dia harus dituntut adaptasi dengan cepat, menyesuaikan kondisi dengan cepat. Tapi itu dia lakukan, dia kerjakan karena dia taat kepada Allah dan mengharapkan pahala, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 115 yang berbunyi, "Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan. Itulah keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan semoga besok kita akan dimasukkan ke surganya Allah dengan jalan puasa di bulan Ramadan ini. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.